Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia berada di bawah ancaman Perang Dunia Ketiga. Namun anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang terendah di Asia. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut kondisi geopolitik global yang semakin panas dan sangat mungkin perang dunia kembali terjadi. Prabowo juga menyampaikan perang dunia ketiga akan terjadi dengan menggunakan senjata nuklir. Dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat kuncing. Para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Prabowo menyebut Indonesia berada di posisi yang baik karena tidak berpihak pada blok manapun. Namun, dia mengingatkan Indonesia tetap berpotensi mendapat ancaman. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun, kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, yang sangat berat. Dengan ancaman yang akan terjadi, anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang terendah di Asia. Saat ini, anggaran pertahanan baru 0,89% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Komisi 1 periode 2029-2024 telah menyiapkan rekomendasi anggaran pertahanan bisa dinaikkan menjadi 1% terhadap PDB oleh anggota DPR selanjutnya. Bahwa anggaran pertahanan harus minimal 1% dari PDB. Ya. Kita tahu bahwa sekarang memang belum bisa, namun demikian rekomendasi yang sudah dilahirkan oleh Komisi 1 periode ini mudah-mudahan menjadi pegangan ke depan jika memang pemerintah ke depan bisa menaikkan anggaran pertahanan menjadi minimal 1% dari PDB. Tim Liputan Metro TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut adanya potensi ancaman Perang Dunia Ketiga. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam, Reza. Prof, soal Perang Dunia Ketiga ini seberapa besar potensinya ke arah sana, Prof? Dengan konflik Timur Tengah yang memanas, ditambah konflik Rusia-Ukraina. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Ya, pertama Menhan Prabowo pada waktu bicara di Komisi 1 DPR mengatakan ini dengan merujuk dari sejumlah pakar yang mengatakan bahwa potensi untuk perang yang ada di Timur Tengah ini mengarah ke Perang Dunia Ketiga itu sangat besar. Kenapa? Karena begini, kemarin ini Israel menyerang ke Ismail Haniyeh yang kebetulan berada di Iran. Dan Iran ini sebenarnya sudah siap untuk melakukan serangan balasan ke Israel. Tapi Iran dipersuasi oleh Amerika Serikat untuk tidak melakukan serangan tersebut. Nah, namun demikian, perkembangan terbaru adalah Israel melakukan serangan ke Hezbollah di Lebanon dengan pager yang meledak dan kemudian juga walkie-talkie. Nah, ini yang membuat dari pihak Hezbollah melakukan serangan balasan ke Israel yang masuk ke pemukiman. Nah, kemudian Israel karena tidak terima melakukan serangan balasan ke Hezbollah dan mengenai rakyat sipil, bahkan mungkin masyarakat di Lebanon. Karena sebenarnya kalau Lebanon sendiri tidak ada masalah dengan Israel, tapi memang ada Hezbollah di sana. Nah, ini yang kemudian menjadikan kekhawatiran bahwa kalau Israel melakukan hal seperti ini dan dia selalu dilindungi oleh Amerika Serikat, maka bukannya tidak mungkin negara-negara lain mereka akan geram. Kita lihat bagaimana
Perdana Menteri Netanyahu diperlakukan di Majelis Umum PBB. Banyak negara yang walk out. Itu menunjukkan bahwa mayoritas negara sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel dan ingin menghentikan segera. Tapi karena di Israel didukung oleh Amerika Serikat, maka tidak ada mungkin negara pada saat ini yang berpikir untuk melakukan serangan ke Israel dan berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Namun demikian, bukannya tidak mungkin Rusia ataupun Cina dia akan melakukan pelibatan terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Nah, kalau ini terjadi, di mana negara-negara ini punya senjata nuklir, bukannya tidak mungkin mereka akan menggunakan senjata nuklir. Dan untuk diketahui senjata nuklir yang sekarang dimiliki oleh banyak negara, yang pemilik negara ini, itu bisa diluncurkan antar kontinen. Jadi istilahnya interballistic missile. Kalau dulu waktu Hiroshima dan Nagasaki itu kan dijatuhkan dari pesawat udara. Kalau sekarang bisa diluncurkan dari negara asal untuk ke negara-negara yang dituju. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan. Karena apa? Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu berdampak pada dua kota ini sangat luar biasa. Nah, kalau sekarang senjata nuklir adalah senjata pemusnah massal. Jadi dia bisa memusnahkan secara massal. Dan ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Kalau misalnya ini terjadi, maka akan ada disrupsi terkait dengan rantai pasokan dari berbagai negara yang mungkin ke Indonesia. Belum lagi para pengungsi yang akan tambah jumlahnya, bukannya tidak mungkin mereka akan juga pergi ke Indonesia sebagai destinasi. Nah, ini semua akan mengakibatkan dan berdampak pada Indonesia. Berarti ini akan mengguncang perekonomian Indonesia secara tidak langsung seperti itu ya, Prof ya. Apalagi dengan data yang disampaikan oleh Pak Prabowo, anggaran pertahanan kita termasuk yang terendah di Asia. Walaupun harus kita syukuri juga bahwa Indonesia ini negara non-blok begitu. Tapi sebenarnya dampaknya seperti apa, Prof, yang lebih jauh lagi? Yang pasti adalah Indonesia tidak akan berpihak dalam sengketa bersenjata yang ada sekarang, baik itu yang di Ukraina maupun di Gaza. Kalaupun ada keterlibatan dari para prajurit kita, itu dalam rangka mandat yang diberikan dalam konteks peacekeeping operation. Jadi sama sekali bukan Indonesia berhadapan dengan negara lain. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo di depan Komisi 1 DPR bahwa kita mempunyai politik luar negeri yang bebas aktif yang diistilahkan sebagai non-blok, di mana dengan politik luar negeri bebas aktif ini kita Indonesia tidak akan pernah berpihak pada salah satu kekuatan. Yang kedua, keberpihakan kita adalah pada perdamaian. Jadi di sini Indonesia akan berupaya untuk bisa melakukan tanda kutip perdamaian, baik itu yang di Ukraina maupun di Gaza. Yang ketiga adalah politik luar negeri bebas aktif ini diterjemahkan sebagai keberpihakan kita terhadap kemanusiaan. Jadi Pak Prabowo sebagai Menhan, beliau sudah mengirimkan pasukan TNI kita kesehatan untuk melakukan perawatan terhadap mereka-mereka yang menjadi korban serangan dari Israel. Jadi ini komitmen-komitmen yang sudah dilakukan. Nah, namun demikian, memang Indonesia mungkin tidak akan berhadapan-hadapan dengan manapun negara. Tetapi kita tetap harus mempunyai alutsista yang memadai ketika ada dampak yang mungkin harus dihadapi oleh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tentu punya kewenangan untuk melihat situasi dunia dan melihat tingkat kerentanan terjadinya Perang Dunia Ketiga dan bagaimana kita harus menyikapi. Tentu kementerian-kementerian lain harus bersikap dan melakukan berbagai hal, termasuk juga mungkin Kementerian Luar Negeri yang bisa menyampaikan usulan-usulan kepada Bapak Presiden supaya tidak apa yang terjadi di Gaza ini bereskalasi menjadi perang terbuka dan ujungnya nanti menjadi Perang Dunia Ketiga. Seperti itu.
Kira-kira yang menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga ini apa saja, Prof? Apakah memang menunggu konflik negara Timur Tengah ini yang mencapai titik kritis sehingga blok internasional turun tangan langsung begitu, saling berhadapan? Apalagi kan Iran sangat marah ini Israel merudal markas Hizbullah di Lebanon. Ya, yang pasti adalah semua negara ingin bahwa Israel menghentikan serangan. Dan saat sekarang ini, satu negara bisa dia dianggap sebagai pahlawan apabila dia mau berhadapan dengan Israel. Dan ada sejumlah negara yang punya potensi untuk itu seperti Iran, bisa juga Korea Utara, bahkan negara-negara besar seperti Rusia ataupun Cina, bukannya tidak mungkin mereka akan juga terlibat dalam perang ini untuk memastikan bahwa Israel tidak melakukan serangan lagi, dan yang kedua adalah Amerika Serikat tidak selalu melindungi Israel. Nah, ini yang terkait dengan Amerika Serikat ini, kekhawatiran adalah apabila bulan November nanti yang menjadi pemenang adalah Presiden Donald Trump, karena Donald Trump itu mempunyai sikap yang sangat agresif terkait dengan masalah yang ada di Timur Tengah ini. Bahkan kalau perlu menurut Trump bisa melakukan serangan ke Iran. Nah, ini kalau misalnya terjadi, bukannya tidak mungkin bahwa inilah yang menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Namun kalau Kamala Harris mungkin akan lebih berbeda approach-nya. Nah, ini seperti ini yang menjadi masalah. Dan yang kedua adalah adanya kegeraman dunia. Sekarang ini Arab Saudi yang selama ini tidak terlalu bersuara berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Israel, baru-baru ini memunculkan ide agar dibentuk aliansi global untuk memerdekakan Palestina. Dan ini berarti bahwa semua akan tertuju kepada Israel. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa kalau misalnya dunia tidak bisa atau tidak mampu untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza ataupun ke Lebanon, bahkan juga ke Yemen, maka satu-satunya jalan adalah Amerika Serikat harus melakukan upaya intelijen mereka untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Karena menurut saya yang menjadi permasalahan perang sekarang ini adalah di kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu. Dengan dia diganti, maka harapannya adalah terjadi perubahan kebijakan terkait dengan masalah yang ada di Gaza. Seperti itu. Baik, terakhir Prof, soal sejumlah negara ini termasuk Indonesia kan melakukan aksi walkout saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berpidato begitu di depan sidang Majelis Umum PBB di New York. Ada Turki, Arab Saudi, dan juga Pakistan yang melakukan aksi walkout ini. Bagaimana Anda melihat aksi walkout dari sejumlah negara ini? Ya, ini sesuatu yang sebenarnya positif untuk menekan Perdana Menteri Netanyahu agar beliau tahu bagaimana reaksi masyarakat internasional. Sebenarnya beliau juga sudah tahu. Nah, tetapi yang penting juga yang walkout yang saya tahu itu tidak hanya negara-negara Islam, tetapi juga negara-negara di Eropa. Menunjukkan bahwa masyarakat internasional, mungkin kecuali Amerika Serikat, Inggris begitu, itu tidak ada di belakang Israel. Ya, mereka sudah capek dengan alasan Israel bahwa ini hak mereka untuk membela diri, bahwa ini merupakan tindakan untuk melindungi masyarakatnya dan lain sebagainya. Jadi masyarakat internasional sudah mengatakan bahwa ini mengarah ke genosida. Dan oleh karena itu serangan Israel ke Gaza, ke Lebanon itu harus dihentikan. Nah, jadi ini tentu menjadi pressure tersendiri bagi pemerintah Israel untuk mau menghentikan serangan ke Gaza dan Lebanon itu. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah memberikan analisanya bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.